Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua peserta yang sudah hadir malam ini demi mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu dari Prof. Bimo mengenai vaksin. Nanti kita intinya sebenarnya ngobrol nyantai ya, tapi ini nanti dari 15 sampai 20 menit pertama Prof. Bimo akan memberikan pengantar mengenai update vaksin COVID nantinya mungkin yang terkait dengan di Indonesia terutama ya. Lalu setelah itu kita open tanya jawab. Siapapun mau nanya boleh. Kalau misalnya mau nanya langsung bisa raise hand. Nanti bisa langsung bicara dengan Prof. Bimo. Atau kalau misalnya malu, sungkan, dan lain-lain bisa tulis di chat. Nanti saya yang bacakan. Nanti saya saya rangkum, saya bacakan. Jadi semoga malam ini pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian bisa terjawab ya. Ya, ini nanti saya save dan ada bisa ditonton ulang di YouTube ya. Jadi jangan khawatir. Soalnya kalau dari IG Live kemarin nggak bisa ke save ya udah hilang. Jadi kalau di sini semoga bisa ke save ya dan bisa dilihat lagi. Selamat malam Prof. Bimo. Selamat malam Dok, selamat malam semua yang hadir malam ini. Ya, mungkin untuk pengantar Prof. Bimo silahkan mulai untuk memberikan pengantar mengenai vaksin ya Prof ya. Ya. Baik, saya share screen ya. Ya, silakan Prof. Oke, slide saya bisa dilihat ya? Bisa Prof. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Ya, baik. Jadi malam ini sebenarnya saya ingin lebih banyak berdiskusi ya. Jadi saya ingin kita bertukar pikiran ya, dua arah. Jadi bukan hanya dari saya. Tentu saya ingin juga belajar dari Bapak Ibu semua ya. Karena banyak sekali informasi baru mengenai vaksin. Dan apa yang ingin saya sampaikan malam ini adalah pembuka untuk diskusi kita ya. Saya akan menyampaikan perkembangan terkini mengenai vaksin COVID-19 sampai hari ini ya, apa saja yang sudah terjadi di dunia pervaksinan ya. Jadi kenapa topik ini sangat menarik ya? Topik ini sangat penting untuk kita bahas karena kelihatannya mau tidak mau kita sekarang membutuhkan vaksin ya. Ketika pandemi ini mulai diumumkan pada bulan Maret tahun ini ya, saya masih berpendapat vaksin ini tidak perlu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dari awal mengikuti webinar saya, mengikuti update saya di sosial media, di Instagram, pasti waktu itu tahu bahwa saya termasuk yang tidak begitu mengharapkan vaksin ya, karena saya masih yakin ya, saya masih sangat yakin bahwa pandemi ini bisa diakhiri tanpa vaksin ya, itu keyakinan saya ya. Yakin sekali ya, karena kita belajar dari SARS dan MERS ya beberapa tahun yang lalu bahwa kedua penyakit ini bisa hilang tanpa vaksin ya. Dan oleh sebab itu, karena SARS dan MERS virusnya juga sama, ya, virus corona juga, ya. Saya beranggapan bahwa mungkin COVID ini akan hilang tanpa vaksin, ya, mungkin ya. Jadi itu anggapan saya. Baik. Jadi ternyata setelah masuk bulan September, Oktober, ternyata langkah-langkah protokol kesehatan 3M dan 3T itu tidak berhasil menekan penyebaran virus ya, tidak berhasil menekan kasus COVID-19, bahkan angkanya semakin naik, walaupun ada beberapa negara seperti Taiwan, seperti New Zealand, dan bahkan Cina sekalipun, ya, mereka sudah berhasil menghentikan penularan dengan menggunakan protokol kesehatan. Tapi di mayoritas negara, di sebagian besar negara, itu sudah ada yang masuk gelombang kedua. Di Malaysia sendiri, tempat saya sekarang tinggal dan bekerja, itu sudah masuk gelombang ketiga, ya. Jadi dengan situasi seperti ini, ya, saya terpaksa mengubah pendapat saya, ya, bahwa sekarang saya pikir vaksin adalah sesuatu yang kita perlukan, ya. Jadi saya pikir malam ini adalah topik yang tepat bagi kita untuk sharing mengenai vaksin, apa yang akan kita lakukan karena vaksin sendiri sudah mulai datang ke Indonesia, dan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk memvaksin diri sendiri atau mungkin tidak memvaksin diri sendiri ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, suara saya masih terdengar jelas ya, Dokter Ninggar? Jelas, Prof.
Oke, terima kasih. Jadi vaksin COVID-19 ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di dalam sejarah, ya. Jadi penyakitnya sendiri adalah penyakit yang baru, dan cara kita menemukan vaksin COVID-19 ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Dalam artian kecepatan menemukan vaksin. Ya. Karena secara teori, ya, dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, untuk menemukan vaksin itu membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Ya. Membutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk uji di hewan, kemudian uji klinis di manusia, fase 1, 2, 3, kemudian pemantauan, kemudian meminta izin edar dari regulator setempat, itu 10 tahun. Tetapi apa yang kita lihat saat ini, ya, kita mendapatkan vaksin COVID, ya, dan siap disuntikan ke masyarakat dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi pandemi diumumkan pada bulan Maret, bulan ini Amerika, kemudian Inggris sudah mulai memvaksin warganya. Ya, bulan depan Turki sudah mulai memvaksin warganya. Jadi dalam waktu kurang dari 1 tahun kita sudah bisa menemukan vaksin. Tentu ini menimbulkan concern, menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat. Apakah vaksinnya aman? Nah, itu nanti kita akan diskusikan, ya. Apakah vaksinnya manjur? Itu nanti kita akan diskusikan. Tetapi untuk pengetahuan Bapak Ibu, ya, tidak ada kompromi dalam hal keamanan dan kemanjuran vaksin. Karena Bapak Ibu lihat di sini, ya, fase-fase penemuan vaksin itu tetap dilakukan, yaitu fase uji klinis 1, 2, dan 3 tetap dilakukan. Hanya saja bedanya, ketika tidak ada pandemi, itu fase 1, 2, dan 3 itu diadakan secara berurutan. Jadi harus diselesaikan dulu fase 1, uji klinisnya, di jumlah relawan yang sedikit, kemudian dilanjutkan fase 2, sekitar 2 tahun, setelah selesai kemudian dilanjutkan ke fase 3 sekitar 3 tahun. Jadi dilakukan satu persatu. Tetapi pada COVID-19, ya, untuk vaksin COVID-19, uji klinis fase 1, 2, dan 3 itu dilakukan bersamaan. Nah, ini harus saya tegaskan, ini bukan artinya tidak berarti ada standar keamanan yang kita langgar, tidak. Kenapa dimungkinkan fase uji klinis 1, 2, dan 3 diadakan secara bersamaan? Karena ketersediaan dana yang luar biasa. Kalau dulu uji klinis fase 1 selesai, nyari uang untuk uji klinis fase 2. Uji klinis fase 2 selesai, nyari uang untuk uji klinis fase 3 sekaligus mencari relawan. Kalau sekarang tidak. Uang itu tidak ada masalah. Negara-negara kaya, perusahaan-perusahaan besar, mereka menyumbangkan uang yang luar biasa, mengalokasikan uang yang luar biasa, sehingga ya, uji klinis fase 1, 2, dan 3 bisa dilangsungkan tanpa harus menunggu ketersediaan uang. Jadi bisa dilakukan bersamaan. Ya. Dan juga jumlah relawan yang antusias sekali, mendapatkan 30.000, 60.000 relawan itu mudah sekali, ya, karena semua ingin keluar dari pandemi ini. Ya. Jadi kita lihat di sini, uji klinis fase 1 dan 2, 3 bisa dilakukan secara bersamaan, dan ini adalah salah satu hal yang menyebabkan penemuan vaksin itu bisa dipercepat. Ya. Sehingga alhamdulillah kita lihat Pfizer, kemudian Moderna sudah mulai diberikan kepada masyarakat. Ya. Untuk saat ini ada sekitar 17 atau 18 vaksin yang sudah masuk uji klinis fase 3, artinya uji klinis fase terakhir sebelum bisa diberikan kepada masyarakat. Ya. Di sini kita lihat berbagai jenis vaksin, termasuk juga metode pembuatannya. Ya. Misalnya Moderna dan Pfizer, ini adalah frontrunner pada saat ini yang berada di depan, menggunakan teknologi baru yang belum pernah digunakan untuk vaksin selama ini, yaitu menggunakan RNA. Dari segi pembentukan antibodi dan sel T-nya cukup bagus, artinya mereka bisa menangkap virus ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita dengan menggunakan antibodi, dan kemudian menghancurkan virus kalau virus itu masuk ke dalam sel kita, yaitu menggunakan sel T. Ya. Jadi Moderna dan Pfizer sendiri sudah diterima oleh FDA, alhamdulillah. Yang terakhir adalah Moderna. Ya. Kemarin hari Jumat sudah mendapat persetujuan izin penggunaan darurat dari FDA, dan minggu depan insya Allah masyarakat di Amerika Serikat akan mulai mendapat vaksin Moderna. Sekarang mereka mendapat vaksin Pfizer yang mendapatkan persetujuan dari FDA seminggu sebelumnya. Ya. Kemudian di bawahnya masih ada vaksin-vaksin lain, misalnya CanSino, kemudian vaksin dari Rusia, vaksin Gamaleya, vaksin dari Inggris, AstraZeneca, Sinovac yang sekarang sedang dibicarakan di Indonesia dan sudah sampai di Indonesia, kemudian ada vaksin Sinovac. Jadi vaksin-vaksin ini semua sudah masuk di uji klinis fase 3 dan kita sedang menunggu data efikasinya, ya, itu bahasa
yang biasanya kita sebut dengan efektivitas. Ya, kita sedang menunggu data efektivitas dari vaksin-vaksin ini. Jadi datanya ini terus berkembang ya Bapak Ibu, terus bertambah. Dulu sekitar 3 bulan lalu ketika saya presentasi, itu hanya satu tabel ini, hanya ada 7 vaksin. Setelah 2-3 bulan sudah nambah jadi 3 lembar. Mungkin kalau saya presentasi bulan depan ini sudah nambah lagi. Jadi ini menguntungkan kita karena apa? Karena dengan semakin banyaknya pilihan vaksin, maka maka akan sangat mungkin bagi kita untuk memvaksinasi sebanyak mungkin penduduk. Ya, akan sangat mungkin untuk memvaksinasi miliaran penduduk di berbagai negara. Karena kalau kita hanya mengandalkan satu jenis vaksin atau satu merek vaksin, ya, maka tidak akan mungkin bagi kita untuk bisa memvaksinasi minimal 70% dari penduduk dunia. Karena untuk menghilangkan COVID ini, seperti kita tahu, kita harus bisa memvaksinasi paling tidak 60-70% masyarakat. Ya. Jadi kita lihat setiap negara mereka membeli bukan hanya satu jenis vaksin, Bapak Ibu. Ya, misalnya Kanada, wah ini Kanada yang paling heboh ini. Kanada ini membeli 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis vaksin. Di mana setiap orang per kapita bisa mendapat 7 kali penyuntikan. Saya nggak tahu kenapa mereka menumpuk sedemikian banyak, apa tujuannya saya tidak tahu. Tapi kita lihat setiap negara memiliki yang disebut sebagai portofolio vaksin. Artinya apa? Artinya sederet vaksin dari merek yang berbeda-beda yang akan digunakan untuk penduduk mereka. Termasuk Indonesia. Indonesia membeli dari AstraZeneca, akan membeli, kemudian tentu dari Sinovac, ya, kemudian juga membeli dari Sinopharm, kemudian juga membeli dari Moderna dan Pfizer. Ya. Jadi tidak hanya satu jenis vaksin, karena jumlah penduduk yang akan divaksin itu banyak sekali. Nah, untuk Indonesia sendiri, ya, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa pemerintah akan menyediakan 6 jenis vaksin, Bapak Ibu. Yang pertama adalah produksi Bio Farma yang bekerja sama dengan Sinovac dan juga akan memproduksi vaksin hasil karya anak bangsa kita, yaitu hasil karya dari lembaga Eijkman yang disebut sebagai vaksin merah putih. Kemudian pemerintah juga menyediakan vaksin dari AstraZeneca, menyediakan vaksin dari Sinopharm, menyediakan vaksin dari Moderna, Pfizer, dan juga vaksin Sinovac. Jadi tidak hanya satu vaksin ya Bapak Ibu, tidak hanya Sinovac, tapi ada beberapa pilihan yang akan didatangkan oleh pemerintah. Ya. Dan kemudian ada di diktum ketiga di sini, saya tidak masukkan, di sini dinyatakan bahwa kalau ternyata ada jenis vaksin lain yang lebih baik, maka pemerintah akan memasukkan vaksin tersebut di dalam daftar vaksin yang akan disediakan oleh pemerintah. Jadi alhamdulillah kita patut syukuri bahwa dulu kan kita mikirnya hanya Sinovac aja. Ternyata pemerintah cukup terbuka untuk terhadap fakta bahwa masih ada vaksin-vaksin lain yang kemungkinan lebih baik dari Sinovac dan adalah langkah yang bijak untuk mempunyai portofolio vaksin di mana jenis vaksin yang disediakan bukan hanya satu. Ya. Baik, kita akan melihat satu persatu ya sebagai bahan diskusi kita malam ini bagaimana efikasi setiap vaksin. Ya. Kita mulai dari vaksin yang pertama kali mengumumkan efektivitasnya yaitu vaksin Pfizer, di mana tanggal 19 November mereka mengumumkan 95% efektif. Ya. Dan juga ini adalah vaksin pertama yang diberikan di negara Inggris, ya, yaitu negara pertama yang memulai vaksinasi massal terhadap warganya. Nah, vaksin ini dibuat menggunakan teknologi baru yang belum pernah digunakan pada vaksin apapun. Ya, jadi ini harus digarisbawahi. Vaksin Pfizer dibuat menggunakan teknologi yang baru, yang belum pernah digunakan untuk vaksin apapun, yaitu menggunakan kode genetik dari virus itu, yaitu menggunakan mRNA. Jadi caranya mRNA dari virus itu diambil, kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan supaya materi genetik itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kendaraan ini disebut sebagai nanopartikel. Ya, walaupun namanya nanopartikel, ini sebenarnya hanya minyak, Bapak Ibu. 4 jenis minyak. Ini dulu saya biasa bikin di lab. 4 jenis minyak, ya. Kita campurkan dengan RNA, dikucek-kucek, diaduk-aduk-aduk, mereka akan membentuk partikel bentuknya bulat.
Dan kemudian partikel ini akan masuk ke dalam sel kita, melepaskan RNA ini, dan RNA ini akan memproduksi protein yang kemudian akan dikenali oleh tubuh kita, dan tubuh kita memproduksi antibodi, memproduksi kekebalan terhadap protein yang berasal dari virus tersebut. Jadi ini teknik baru Bapak Ibu, belum pernah digunakan pada vaksin apapun. Efikasinya cukup tinggi, 95%, dan ini kabar baik, alhamdulillah, ya, karena WHO sendiri mensyaratkan hanya 50%. Ya. Ini adalah laporan yang diberikan oleh Pfizer kepada FDA, ya, sebelum mereka rapat. Ya. Jadi yang sangat bagus dan sangat saya hargai adalah sekarang semuanya transparan. FDA sebelum mereka rapat untuk memutuskan menerima vaksin ini, mereka merilis laporannya kepada masyarakat supaya masyarakat bisa baca sebelum rapat mereka. Ya. Ini adalah data bagaimana efektivitas vaksin Pfizer mencegah COVID-19. Jadi yang merah ini adalah relawan yang tidak divaksin. Kita lihat mereka yang tidak divaksin itu yang mendapat COVID itu naik, ya. 100 hari setelah suntikan pertama, yang mereka mendapat placebo, ini naik, ya, jumlah penderita COVID naik. Tetapi yang divaksin, Bapak Ibu lihat, mendatar kurvanya. Artinya apa? Artinya mereka kebal terhadap COVID-19. Data ini luar biasa. Ketika saya melihat data ini, wah, luar biasa. Ya. Jadi, salut terhadap keterbukaan oleh berbagai pihak yang membuka data mereka tentang keamanan dan kemanjuran vaksin. Nah, ini adalah vaksin kedua yang baru saja mendapat izin penggunaan darurat oleh FDA kemarin, ya, yaitu vaksin dari Moderna. Cara kerjanya sama persis seperti vaksin Pfizer, yaitu menggunakan RNA, di mana teknologi ini merupakan teknologi baru. Ya. Efektivitasnya sekitar 94,5%. Nggak jauh dari vaksin Pfizer, dan sekali lagi, data yang mereka kirim kepada FDA dan dibuka oleh FDA beberapa hari sebelum rapat mereka, luar biasa. Ini adalah relawan yang tidak divaksin, yang hanya mendapat placebo, ini naik, ya. Jadi kasus COVID-nya naik, ya, dan kemudian ini adalah relawan yang mendapat vaksin. Ya. Jadi angka COVID pada relawan yang mendapat vaksin itu sangat rendah. Jadi sekali lagi, vaksin Moderna sama seperti Pfizer memiliki efektivitas cukup tinggi untuk melindungi kita dari COVID-19. Alhamdulillah, ya, akhirnya ada cahaya di ujung lorong gelap yang sudah kita lalui selama hampir 1 tahun. Nah, ini adalah vaksin ketiga, vaksin dari AstraZeneca yang juga masuk dalam daftar vaksin yang akan dibeli oleh pemerintah kita. Ini juga menggunakan teknologi baru, ya, tapi berbeda dengan vaksin Pfizer dan Moderna. Teknologinya adalah dengan menggunakan virus dari simpanse, ya, sebagai kendaraan untuk mengantar vaksin ke tubuh kita. Kalau Pfizer dan Moderna tadi, ya, mereka kendaraannya menggunakan nanopartikel, lipid, ya. Lipid itu artinya lemak, ya, minyak, ya. Tapi untuk AstraZeneca, kendaraannya menggunakan vaksin dari simpanse yang sudah dihilangkan isinya. Jadi tinggal bungkusnya doang. Dihilangkan isinya, kemudian dimasukkan materi genetik dari virus COVID, dimasukkan ke sini, dan kemudian virus ini berfungsi sebagai kendaraan yang akan membawa masuk, ya, RNA tersebut ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita akan membentuk reaksi kekebalan terhadap bagian dari virus tersebut. Ya. Efektivitasnya untuk vaksin ini agak membingungkan Bapak Ibu. Ya. Ada yang melaporkan 70%, ada yang melaporkan 90%, jadi sangat membingungkan. Ya. Setelah dirunut-runut, ini ada apa ini? Ternyata, kenapa hasilnya tidak konsisten? Karena ada kekeliruan. Ya. Jadi ketika uji klinis, si peneliti dari University of Oxford, mereka salah menyuntikkan dosis vaksin ke relawan. Harusnya disuntikkan full, mereka hanya menyuntikkan separuh. Nggak tahu mereka ngantuk atau gimana, mereka hanya menyuntikkan separuh dosis. Kita lihat di sini, untuk relawan di Inggris, harusnya disuntikkan dosis penuh, tapi mereka hanya menyuntikkan setengah dosis. Untuk relawan di Brasil, mungkin penelitinya banyak minum kopi, ya, artinya nggak ngantuk,
2 kali injeksi dosis penuh. Tapi dilalah ya, kalau ada yang orang Jawa ngerti ya, dilalah. Yang salah suntik itu justru efektivitasnya lebih tinggi. Yang nyuntiknya benar, itu justru efektivitasnya malah rendah. Nah, ini semua orang bingung. Akhirnya apa? Akhirnya Amerika bilang, saya nggak mau terima. Amerika bilang, kamu ulangi lagi uji klinisnya. Ya udah, Inggris terpaksa, ya Ndoro harus ikut. Harus diulang lagi, karena ini nggak bisa diterima seperti ini. Ya, jadi untuk uji klinis vaksin AstraZeneca di Amerika harus diulang, yaitu menggunakan dosis yang ini. Ya, dimulai dengan separuh, ya, dan kemudian untuk injeksi kedua menggunakan dosis penuh. Ya, baik. Ini adalah vaksin selanjutnya yang juga akan dibeli oleh pemerintah kita, yaitu vaksin dari Sinopharm yang berasal dari Cina. Ya. Nah, vaksin ini menggunakan teknologi yang sudah lama digunakan. Sudah lama digunakan, teknologi yang paling awal digunakan di dalam dunia pervaksinan, yaitu menggunakan virus yang dimatikan. Ya. Jadi Sinopharm ini memakai virus COVID yang berasal dari pasien di Wuhan, dimatikan, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita bisa memproduksi kekebalan terhadap virus tersebut. Efektivitasnya lumayan, Bapak Ibu. Nggak sampai 95%, tapi 86%. Ya. Tapi masih di atas apa yang diminta WHO, yaitu 50%. Jadi untuk saya cukup bagus sebenarnya, 86% ini. Nah, vaksin ini sudah mulai diberikan di Uni Emirat Arab. Kalau Bapak Ibu lihat di TV, sudah ada berita Uni Emirat Arab sudah disuntik, ya, dan kemudian sudah juga diberikan di Bahrain, ya. Jadi sudah mendapat izin penggunaan di Uni Emirat Arab dan di Bahrain setelah mereka tahu efikasinya 86%. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, ya. Vaksin Sinovac sudah sampai 1,2 juta dosis, sudah mendarat dengan penyambutan yang luar biasa dari presiden kita dan juga dari seluruh rakyat, ya. Vaksin ini menggunakan teknologi yang sama seperti Sinopharm, yaitu teknologi yang sudah lama digunakan oleh vaksin-vaksin sebelumnya, yaitu menggunakan virus yang dimatikan, ya. Jadi untuk virusnya sendiri diambil dari pasien COVID di 5 negara, Bapak Ibu, supaya vaksin ini nanti bisa mengantisipasi terjadinya mutasi pada virus. Jadi ini salah satu kelebihan dari vaksin Sinovac. Tapi sayangnya, kita belum tahu efektivitasnya Bapak Ibu. Bio Farma sempat memberitakan 97% katanya, tapi ternyata itu bukan efektivitas. Ya, itu hanya serokonversi, yaitu berapa orang dari relawan, berapa persen relawan yang di dalam tubuhnya ada antibodi. Apakah antibodi ini nanti efektif untuk melindungi kita dari COVID? Belum tahu. Katanya Sinovac akan melaporkan tanggal 15 kemarin. Nggak jadi, diundur tanggal 23. Kenapa? Kita nggak tahu. Ya. Jadi insya Allah tanggal 23, kalau nggak mundur lagi, kita akan mendapat informasi mengenai keefektivitasan vaksin Sinovac supaya 1,2 juta vaksin yang sudah sampai, sekarang disimpan di Bandung, bisa digunakan dan tidak mubazir di gudang. Ya. Baik, jadi data-data efektivitas kita sudah tahu dari beberapa vaksin, bahkan harganya pun kita sudah tahu. Kan banyak beredar sekarang di WhatsApp, ya, berapa harganya vaksin ini, berapa harga vaksin itu. Tapi itu saja tidak cukup, Bapak Ibu. Tidak cukup. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab yang akan kita bahas pada malam ini. Ya, jadi mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan malam ini. Ya. Yang pertama, bagaimana efek samping vaksin dengan teknologi baru? Vaksin Pfizer, vaksin Moderna, ini kan teknologinya baru, Bapak Ibu. Ini efek sampingnya gimana sih? Nah, ini masih gelap. Kemudian, kekebalannya bisa bertahan berapa lama? Kalau hanya bertahan 6 bulan, berarti setiap 6 bulan kita divaksin dong. Nah, ini tentu masih gelap ya. Jadi belum ada informasi berapa lama kekebalannya bisa bertahan. Apakah vaksin ini aman untuk jangka panjang? Ini juga masih gelap. Ya, karena informasi yang kita ada sekarang itu adalah keamanan vaksin untuk 2 bulan. Ya, hanya untuk 2 bulan. Tapi bagaimana 6 bulan ke depan, setahun ke depan, itu masih gelap, Bapak Ibu. Dan kemudian apakah vaksin bisa menghentikan penularan virus? Karena vaksin yang kita lihat tadi bisa melindungi kita dari COVID, bisa melindungi kita dari
COVID yang bergejala. Tapi apakah bisa melindungi kita dari tertular virus dan menularkan virus itu ke orang lain? Ini juga kita belum tahu. Nah, untuk anak-anak gimana? Nah, masih belum jelas. Jadi anak-anak di bawah 12 tahun belum bisa divaksin. Untuk lansia, tidak semua vaksin bisa diberikan kepada usia 60 tahun ke atas. Yang menderita penyakit penyerta, penyakit bawaan juga beberapa belum bisa diberikan vaksin. Masalah logistik, produksi, distribusi vaksin, rantai dingin, seperti misalnya vaksin Moderna harus minus 20, vaksin Pfizer harus minus 70, itu kulkasnya ada atau enggak, nah itu juga masih belum jelas. Kemudian masalah masyarakat yang menolak vaksin atas sebab-sebab tertentu, itu juga merupakan masalah di mana jika masalah-masalah ini tidak terjawab, maka COVID tidak akan segera hilang. Artinya akan butuh waktu lebih lama ketika pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab. Demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Dr. Ninggar untuk memandu diskusi kita pada malam ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Bimo. Ringkasan yang jelas sih sebenarnya ya, tapi pasti masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya rangkum juga dari Instagram ya, Prof. Sama ini ada juga yang sudah masuk di chat dan di YouTube. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau nanya dengan secara langsung, boleh raise hand ya. Nanti bisa langsung tanya sama Prof. Bimo biar lego gitu ya, Prof. ya. Betul. Ya, mumpung ada Prof. Bimo. Nah, oke, mulai jawab pertanyaan mungkin. Nah, ini Prof. Ada yang nanya mengenai vaksin Sputnik. Kalau nggak salah kemarin juga sempat ada kabar kalau akan dibeli Indonesia juga. Apa benar, Prof? Ya, jadi vaksin Sputnik ini adalah vaksin yang diproduksi oleh Rusia, ya, oleh lembaga riset Gamaleya milik pemerintah Federasi Rusia. Efektivitasnya 95%. Jadi cukup bagus, ya. Dan teknologi yang digunakan adalah teknologi baru, ya, yaitu menggunakan vektor virus, ya. Tetapi masalahnya adalah, ya, ada banyak sekali informasi yang belum bisa kita dapatkan dari vaksin Sputnik ini. Jadi ada masalah komunikasi, ya, masalah. Saya tidak tahu masalahnya bahasa atau apa, tapi dari beberapa kali meeting antara kami dan pihak Sputnik itu memang ada masalah komunikasi. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang belum jelas dari vaksin Sputnik ini, ya, yang menyebabkan vaksin ini tidak begitu diterima oleh negara lain. India sudah bilang oke, mereka siap menerima vaksin Sputnik. Negara-negara bekas Uni Soviet mereka bilang oke, tapi untuk Indonesia saat ini belum oke. Tapi mereka sudah ingin masuk ke Indonesia dengan mendaftarkan vaksin ini ke BPOM. Tapi sejauh ini belum ada sesuatu yang cukup berarti untuk bisa dibahas. Selain efikasinya cukup bagus, 95%. Oke. Tapi ini juga mau dibeli Indonesia ya, Prof, Sputnik itu? Sejauh ini belum ada rencana ke situ, Dok. Ya, jadi mereka sudah mulai mendaftarkan vaksin ke BPOM. Ya. Tapi tentu BPOM juga cukup ketat ya untuk memberikan izin penggunaan darurat kepada satu vaksin ya. Dan yang saya tahu BPOM ini mereka mengikuti FDA Amerika ya, karena FDA ini bukan standar emasnya untuk memberikan izin penggunaan vaksin. Kriterianya cukup ketat. Artinya kalau tidak dapat izin dari FDA, tentu BPOM pun akan mempertanyakan vaksin Sputnik ini jangan-jangan gimana, jangan-jangan gimana gitu kan. Jadi belum ada informasi yang signifikan untuk dibahas mengenai vaksin Sputnik ini, walaupun menurut saya berdasarkan hasil uji klinis fase 2 yang saya baca, vaksin ini cukup bagus. Dan bahkan di Inggris pun mereka sudah setuju untuk menggunakan vaksin Sputnik dicampur dengan vaksin mereka, vaksin AstraZeneca, dikombinasi. Ya. Jadi 2 kali injeksi. Injeksi pertama menggunakan vaksin AstraZeneca, injeksi kedua menggunakan vaksin Sputnik, karena tadi kita tahu vaksin AstraZeneca kan efektivitasnya meragukan.
Ya, karena faktornya itu ya, Prof ya. Iya, Berarti jadi yang Moderna sama Pfizer kan udah di approve sama FDA nih ya. Berarti secara tidak langsung sebenarnya bagus ya, Prof ya, karena sudah melewati standarnya FDA kan ya. kalau saya bilang bagus. Kalau saya bilang bagus. Oke. Kalau dari segi efektivitasnya, itu saya bilang bagus. Tentu kita harus bicara efek samping ya. Nah ini mungkin Ya, nanti yang akan nanya efek samping mungkin iya, ya, agak pasti. ramai nanti. Oke, next. Nah, ini sepertinya juga pertanyaan sejuta umat penyintas Ya, nih, Prof. Apakah orang yang sudah kena COVID boleh divaksin? ya baik. Ini adalah pertanyaan yang sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas. Ya, uh, CDC ya, jadi CDC itu adalah lembaga pemerintah di Amerika yang bertanggung jawab terhadap penyakit ya, terhadap pengendalian penyakit. Mereka masih silent, mereka masih diam dan tidak ada komentar mengenai hal ini karena berdasarkan pendapat dari panel mereka ya, jadi lembaga yang di bawah CDC yang memberikan nasihat mengenai strategi vaksinasi di Amerika, mereka tidak berpendapat apapun mengenai hal ini. Jadi apakah penyintas COVID itu bisa divaksin atau tidak? Ya, jadi tidak ada pendapat apapun. Ya. Dr. Anthony Fauci, ya, semua orang hampir semua orang kenal dengan beliau. Beliau mengatakan ya, yang sudah kena COVID harus divaksin lagi. Ya, tapi itu bukan pendapat dari pemerintah Amerika. Itu hanya pendapat salah satu pakar. Walaupun ada juga pakar-pakar lain yang mengatakan mereka belum bisa divaksin. Karena di dalam uji klinis yang dilakukan terhadap ya, yang pernah kena COVID itu tidak diikut sertakan di dalam uji klinis. Jadi kita tidak tahu apa efek ya, apa efeknya dari vaksin ini terhadap orang yang sudah pernah kena COVID. Jadi tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini. Tapi untuk amannya mungkin jangan divaksin. Jangan divaksin dulu ya, Prof ya, Ya, sebelum jangan. ada kejelasan ya. Betul. Oke. Berikutnya. Nah, ini mungkin tadi terkait efek samping sepertinya, Prof ya. Banyak sekali berita-berita negatif tentang efek vaksin COVID ya. Ya, baik. Jadi biasanya berita-berita negatif ini muncul karena ada hal-hal yang kurang jelas. Ya, hal-hal yang kurang jelas mengenai efek samping karena kita dengar pemerintah juga bilang oh vaksin ini aman, vaksin ini aman, vaksin ini aman. Menurut saya sebaiknya jujur saja itu pasti ada. Tapi efek samping itu bisa diterima atau tidak. Nah, itu masalahnya. Ya. Jadi saya pikir kalau pemerintah terbuka ya, artinya pemerintah pun ada 5 bicara ya. Kalau terbuka bahwa oh vaksin ini ada efek sampingnya, tapi efek sampingnya mungkin ringan atau sedang. Tetapi manfaat yang kita dapatkan itu jauh lebih tinggi dibanding efek sampingnya. Mungkin masyarakat bisa menerima. Karena seumuran saya ini waktu saya dulu divaksin, ya umur 5, 6, 7, saya masih ingat zaman dulu kan divaksin di bokong dok, di belakang. Kalau sekarang kan di lengan, dulu kan di bokong. Itu saya pernah divaksin, habis divaksin berapa hari itu saya nggak bisa jalan. Jadi efek sampingnya sampai segitu ya, zaman dulu ya, kita ini sudah pernah mengalami. Jadi efek samping karena kemajuan teknologi, vaksin-vaksin sekarang efek sampingnya ringan. Ya, anak saya divaksin itu udah nggak ada demam enggak, sakit enggak. Jadi efek sampingnya mungkin muncul dari vaksin COVID ini kemungkinan tidak akan seberat efek samping yang dulu pernah saya rasakan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Mungkin itu yang harus dijelaskan ke masyarakat, efek samping itu ada, tapi masih acceptable, masih bisa diterima. Dan saya pikir masyarakat cukup dewasa untuk bisa memahami. Karena kalau tidak ada informasi itu, masyarakat juga menduga-duga kan. Katanya vaksin aman, tapi beritanya di mana-mana kan, oh ada efek samping ini, ada efek samping ini, akhirnya masyarakat berpikirnya negatif gitu. Jadi saya pikir pemerintah terbuka, jujur, transparan. Itu kuncinya untuk membendung berita-berita negatif tentang efek vaksin COVID-19. Iya, karena selama ini memang benar Prof Bimo ya, kita kan selalu mendengarkan berita dari pemerintah selalu yang positif aja ya Prof ya, maksudnya efek samping ini nggak pernah diangkat gitu loh, padahal efek samping itu mestinya ada, cuman yang penting
ringan aja gitu ya, Prof ya. Maksudnya masih bisa diterima dan tidak membahayakan. Yang penting kan seperti itu. Betul. Ya, ya benar-benar juga sih, Prof. Itu kuncinya. Karena kalau enggak masyarakat pasti, apalagi banyak provokator-provokator nih ya. Jadi ada video ini langsung di-share, video ini share. Akhirnya masyarakat nggak punya sumber informasi kan akhirnya. Loh ini ada efek samping. Loh ini yang kemarin barusan pingsan itu, Prof. Oh Yang iya, Pfizer itu itu, Prof. Kira-kira itu kenapa? Alergi itu. itu ada satu suster ya di Amerika itu Heeh. habis divaksin itu terus pingsan ya. Dia habis divaksin dia memberikan keterangan pers terus pingsan ya. Itu tidak ada hubungannya sama vaksin ya. Jadi dia sendiri mengaku kalau dia punya fobia dengan rasa sakit. Ya, jadi kalau dia merasakan sakit terus dia pingsan gitu. Dan harus diketahui memang untuk vaksin Pfizer dan Moderna ini rasa sakitnya agak lebih tinggi dibanding vaksin biasa yang kita dapatkan kayak vaksin flu gitu. Itu hal yang harus dijelaskan ke masyarakat ya. Karena ini teknologi baru menggunakan nanopartikel ya yang berasal dari lemak ya lipid. Itu kalau masuk ke dalam tubuh itu bisa menyebabkan inflamasi. Itu adalah efek samping dari ini, bukan dari RNA-nya, tapi dari partikel yang mereka pakai, karena mereka juga melihat efek yang sama pada pasien yang diberikan placebo. Ya. Jadi itu yang menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang dan juga beberapa orang yang tidak tahan terhadap rasa sakit. Jadi toleransi terhadap rasa sakitnya agak rendah. Itu mereka mungkin akan mendapat efek samping yang lebih berat dibanding orang lain. Gitu. Jadi dia sendiri Bisa mengakui ditoleransi ya, Prof ya. Itu dia kan. agak fobia terhadap rasa sakit. Oke. Kalau yang kemarin itu, Prof, yang apa namanya, yang kayak Bell's palsy itu, Prof, itu juga Pfizer ya? Oh iya, jadi Bell's palsy itu juga dialami oleh beberapa orang yang divaksin menggunakan vaksin Pfizer, tapi itu sementara, ya, itu sementara, jadi tidak permanen. Dan di zaman saya dulu itu bukan hal yang mengherankan. Ya kayak kaki saya lumpuh beberapa hari nggak bisa jalan setelah divaksin ya orang dulu menganggapnya normal saja selama efek tersebut menghilang ya setelah beberapa hari. Tapi memang ini hal yang harus diperhatikan, tidak bisa diabaikan ya. Dan ini menjadi catatan untuk langkah vaksinasi selanjutnya. Tidak bisa diabaikan, tetap menjadi perhatian. Sebenarnya kalau efek-efek samping gitu ya, Prof, itu munculnya itu setelah kira-kira itu prevalensinya berapa sih? Ini kan kita kan masuk uji klinis tahap 3 ini kan di Indonesia cuman berapa orang, Prof? 1.600 ya? Iya. Nah itu apakah mungkin ada efek samping yang memang belum muncul karena masih sedikit orangnya gitu, bisa kan, Prof? Ada, ya, ada. Oleh karena itu, efek samping itu biasanya muncul ketika vaksin itu sudah diberikan ke masyarakat, ya, bukan dalam setting uji klinis. Jadi setting uji klinis itu adalah setting yang ideal. Ya, artinya apa? Ibu hamil tidak boleh masuk. Kemudian orang di beberapa uji klinis vaksin, misalnya Sinovac, tidak boleh ada sejarah terkena COVID, harus sehat, tidak boleh ada penyakit penyerta. Jadi dalam setting yang ideal. Ya. Nah, ketika vaksin ini sudah diberikan ke masyarakat, itu kan bukan uji klinis lagi. Masyarakatnya beragam. Ya, mungkin ada yang berpenyakit, mungkin ada yang pernah COVID tapi OTG, mungkin ada yang pernah COVID bergejala tapi nggak ngaku, ya, mungkin ada yang alergi, ya, mungkin macam-macam ya. Nah dari situ efek samping muncul satu persatu, ya, dan ini yang terus diamati oleh pemerintah dan juga oleh produsen vaksin nanti menjadi catatan. Ya. Sama seperti Pfizer, ya. Setelah ada kasus 2 orang di Inggris yang mendapat reaksi alergi agak berat setelah divaksin dengan vaksin Pfizer, akhirnya Pfizer mengeluarkan advisory, ya, dengan pemerintah Inggris juga, bahwa yang punya sejarah alergi terhadap obat dan makanan, kayak saya punya sejarah alergi, itu sebaiknya jangan divaksin dulu. Nah, jadi ini perkembangannya terus dinamis, Dok, ya. Jadi apapun insiden yang terjadi itu masuk dalam catatan mereka dan akan menjadi panduan bagi mereka untuk langkah-langkah vaksinasi seterusnya. Oke. Ya, mungkin next. Nah, ini Prof. Ada yang nanya lagi tentang mungkin yang kemarin berita vaksin HIV jadi antibodinya jadi positif tuh, Prof. Apa benar ada vaksin yang sekalian untuk HIV?
Ya, jadi ini sebenarnya dua pertanyaan ya. Iya. Jadi untuk yang orang dengan HIV sementara ini tidak bisa divaksin dulu. Ya, kalau menurut ketentuan pemerintah kita, mereka belum bisa divaksin ya. Kemudian ada berita katanya vaksin yang sekalian untuk HIV. Ini sebenarnya kasus di Australia ya. Jadi vaksin yang mereka desain, yang mereka buat, itu ternyata menyebabkan bukan hanya antibodi terhadap COVID yang terbentuk, tapi juga antibodi terhadap HIV yang terbentuk ya. Ini sebenarnya tidak membahayakan ya. Kalau saya melihatnya, ini justru bagus, artinya vaksinnya vaksin 2-in-1 dong. Vaksinnya bisa membentuk antibodi terhadap COVID dan juga membentuk antibodi terhadap HIV. Tapi masalahnya adalah ini nanti akan memberikan false positif, ya, positif palsu ketika dilakukan screening untuk mencari orang yang terkena HIV. Ya, artinya nanti antibodinya terdeteksi, ya, yang akhirnya kesimpulannya orang ini terkena HIV. Ya, padahal sebenarnya tidak, hanya antibodinya yang terbentuk karena vaksin COVID tersebut. Karena vaksin COVID yang mereka buat, ya, itu memiliki segmen kecil yang berasal dari partikel yang berasal dari protein HIV, ya, virus HIV, ya, yang itu kemudian memicu terbentuknya antibodi di tubuh relawan. Mereka menghentikan uji klinis terhadap kandidat vaksin tersebut, dan mereka balik lagi ke lab untuk memperbaiki desain vaksin tersebut. Jadi saya pikir saya sangat hargai keterbukaan para ilmuwan yang cepat menghentikan uji klinis ini, bukan karena ada efek sampingnya, ya, ini tidak disebut sebagai efek samping, ya, tidak disebut sebagai reaksi adverse, tapi kemungkinan yang nanti akan bisa mengganggu screening terhadap pasien HIV, ya, sehingga mereka memperbaiki desain vaksin mereka. Oke. Oke, Prof. Nah, ini juga ada yang sepertinya, ya, monggo dijelaskan, Prof. Berapa jumlah antibodi pada setiap vaksin? Apakah perlu booster? Ya, jadi jumlah antibodi pada setiap vaksin berbeda-beda, tergantung vaksinnya. Walaupun tidak bisa dibandingkan secara langsung ya, tetapi dari informasi yang kita punya sekarang, vaksin Pfizer dan Moderna itu memicu antibodi yang sangat tinggi. Dan bahkan antibodi yang terpicu oleh vaksin Pfizer dan Moderna itu jauh lebih tinggi dibanding antibodi yang dimiliki oleh penyintas COVID. Ya. Kemudian untuk Sinovac, itu antibodinya rendah. Ya, lebih rendah dibanding antibodi yang dimiliki oleh penyintas COVID. Ya. Jadi antibodi pada setiap vaksin berbeda-beda. Apa tidak perlu booster? Setiap vaksin pada saat ini harus diinjeksi 2 kali. Ya, injeksi pertama antibodinya rendah, kemudian pada injeksi kedua antibodinya meningkat. Ya. Jadi 2 kali. Semua vaksin sekarang 2 kali injeksinya. Selang 2 minggu itu, Prof, ya? Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Ya. Next. Next, selanjutnya. Iya, sebentar, Prof. Nah, ini kayaknya tadi sudah sedikit dibahas ya, Prof, ya, bagaimana efek samping vaksin jangka panjang. Nah, nanti kira-kira perlu persetujuan tindakan nggak, Prof, ini kalau gratis ya? Maksudnya ada yang bisa nolak nggak sih? Ya, baik. Efek jangka panjang sampai sekarang belum diketahui. Harus diketahui, ketika vaksin mendapat izin penggunaan darurat, ya, atau emergency use authorization, itu belum berarti vaksin ini telah lolos uji klinis, belum. Ya, vaksin ini belum lolos uji klinis. Hanya saja vaksin ini mendapat izin penggunaan darurat karena kondisi pandemi, karena kondisi yang memaksa. Dan untuk pengetahuan Bapak Ibu, belum pernah dalam sejarah kita ada vaksin yang diberikan izin penggunaan darurat. Itu belum pernah. Ini adalah unprecedented. Pertama kali dalam sejarah vaksin mendapat izin penggunaan darurat tanpa harus menunggu uji klinis selesai. Jadi vaksin ini masih eksperimental. Ya, vaksin ini masih diuji ya. Jadi untuk jangka panjangnya bagaimana efeknya ini sambil dilihat. Masih dilihat ya. Sementara diberikan sambil dilihat untuk jangka panjangnya. 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan bagaimana ya. Jadi saat ini jawabannya kita belum tahu. Nah, kemudian pertanyaan kedua,
apabila vaksin ini diberikan gratis, kita bisa menolak atau tidak. Pendapat WHO, ya, jadi ini adalah pendirian WHO. WHO berpendirian vaksin tidak perlu diwajibkan. Ini pendirian WHO. Vaksin tidak perlu diwajibkan, dan juga ini pendirian sebagian besar negara. Vaksin tidak diwajibkan, dan WHO lebih memfokuskan pada upaya memberikan kesadaran untuk divaksin. Tapi WHO mengatakan jangan diwajibkan. Itu. Jadi kalau tidak diwajibkan, kita bisa menolak atau tidak, ya namanya tidak wajib kan? Kalau wajib, ya kita tidak punya pilihan. Tapi kalau tidak diwajibkan, berarti kita punya pilihan. Tetapi dalam prediksi saya, walaupun tidak diwajibkan, nanti akan ada lembaga-lembaga yang akan meletakkan vaksin sebagai syarat. Misalnya pesawat. Maskapai penerbangan Australia, Qantas, sudah berencana meletakkan syarat harus sudah divaksin untuk naik pesawat mereka. Ya kayak di beberapa negara kan, mau masuk sekolah dilihat sudah divaksin atau belum anaknya. Anaknya belum divaksin, tidak bisa disekolahkan. Jadi prediksi saya nanti ke sana. Walaupun tidak wajib, tetapi kita nanti akan akan dipersulit oleh kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh beberapa institusi, persyaratan dari beberapa institusi bahwa Anda harus divaksin dulu. Jadi gitu. Mungkin kedepannya seperti itu. Betul, setuju, Prof. Ini Prof juga. Berarti kalau gratis kita boleh milih macam vaksin nggak ya nanti, Prof? Gratis kok, minta macam-macam. Gratis ya terima apa yang dikasih, ya. Iya, tapi untuk protokolnya sendiri belum tahu ya, Prof. Ya, maksudnya nanti suntiknya bagaimana, terus vaksin apa, itu nanti kita akan diberitahu secara transparan nggak sih, Prof? Seharusnya. Saya juga belum tahu, Dok. Bagaimana nanti mekanismenya? Kita tahu nggak vaksin yang diberikan ke kita itu apa? Saya juga belum tahu. Gitu. Tapi seharusnya kan kita tahu ya, Prof ya? Harusnya kita harusnya, apalagi. Tapi sebelum ini kan kita nggak peduli kan divaksin apa, kan kita nggak pernah nanya. Tapi dalam kondisi seperti ini ya tentu kita tidak bisa membeli vaksin dalam karung, artinya ya udah divaksin apa aja yang penting disuntik ya. Kita saya pikir kita punya hak untuk mengetahui. Kalau saya pasti nanya. Saya ke dokter segala macam itu dikasih obat apa saya pasti nanya. Disuntik apa saya pasti nanya. Karena kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, itu hak kita untuk tahu. Ya, apalagi ini kan statusnya juga masih eksperimental, Prof. Harusnya kita juga boleh tahu dong ya. Betul. Jadi dengan kita tahu dengan pengetahuan ini kan kita bisa milih gitu loh nanti akhirnya kira-kira yang terbaik untuk diri kita gitu ya, Prof. Oke. Ini mungkin Prof yang gratis tuh saya juga pengen nanya. Ini yang digratiskan sama pemerintah ini yang Sinovac atau yang lain itu juga akan wacananya gratis, Prof? Sejauh ini kalau dari jangan-jangan Sinovac kalau dari pernyataan Presiden kelihatannya semua harus. Karena Sinovac ini juga terbatas ya, dan kalau kita lihat dari rencana pemerintah, nanti pemerintah juga akan mendatangkan Novavax, kemudian vaksin merah putih, ya kelihatannya semua. Semua harusnya. Iya, harusnya semua. Oke, Prof. Next. Ini tahu nggak, Prof, ini kapan kira-kira mulai, lalu apakah ada urutan prioritas? Wah, ini pertanyaannya harus diajukan kepada BPOM. Jadi kalau iya, tidak, BPOM belum bilang yes, belum kasih izin penggunaan darurat, kita tidak akan bisa divaksin. Ya. Apakah ada urutan prioritas? Ya, prioritasnya adalah tenaga kesehatan, kemudian tentara, polisi, guru, orang-orang yang bertemu dengan banyak orang ya. Itu yang akan diprioritaskan. Saya sempat baca berita, Prof, kan kalau di luar negeri itu yang diprioritaskan tuh lansia ya. Tapi kalau di kita itu orang-orang usia muda malahan 18 sampai 59 gitu, Prof. Ya. Gimana pendapatnya, Prof? Ya. Suara saya jelas nggak? Ada yang bilang nggak jelas?
Jelas sih. Tadi sempat agak putus-putus tapi enggak lagi. Oh gitu ya, ya. Baik. Sudah jelas. Jadi untuk di luar negeri memang mereka memprioritaskan lanjut usia ya karena mereka adalah golongan yang rentan ya terkena COVID ya. Dan juga vaksin yang mereka gunakan yaitu vaksin Pfizer dan Moderna sudah diuji klinis untuk golongan lanjut usia. Ya. Di Indonesia, ya, kenapa diberikan pada umur 18 sampai 59 tahun? Karena vaksin Sinovac yang sudah kita datangkan itu baru diuji pada rentang usia 18 sampai 59 tahun. Jadi itu sebab kenapa kita memprioritaskan 18 sampai 59 tahun. Yang untuk 60 tahun ke atas sementara ini belum bisa. Nanti kalau Pfizer sama Moderna masuk, bisa berarti Prof ya untuk lansia? Berarti bisa. Iya, kalau mereka masuk bisa. Dan bahkan Sinovac pun sekarang mereka sedang menguji vaksinnya untuk yang 60 tahun ke atas. Hanya saja hasilnya belum diumumkan. Oh, di sini juga, Prof? Di Indonesia juga? Oh, tidak di Indonesia. Oke. Ya, next. Nah, ini banyak kayaknya Prof yang nanya tentang ini. Kebetulan juga ada video dari suatu media, Prof. Ini mewawancarai seorang profesor di Surabaya. Jadi profesor itu menunjuk mengemukakan kekhawatiran sih sebenarnya, kekhawatiran aja mengenai kemungkinan antibody dependent enhancement nih Prof. Tadi saya lihat di list pertanyaan di chat di YouTube juga ada yang nanya, gimana Prof kalau untuk ADE ini? Ya, baik. Pertama akan saya jelaskan apa yang dimaksud oleh ADE ya. Jadi ADE itu nama panjangnya adalah antibody dependent enhancement. Artinya apa? Artinya antibody yang ada di dalam tubuh kita ya justru membantu virus untuk lebih mudah untuk lebih menjadi ganas ya. Ini sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di kasus ADE ini banyak terjadi di demam berdarah ya. Di mana demam berdarah itu virusnya ada 4, yaitu virus 1, 2, 3, 4 ya. Di mana infeksi oleh virus pertama itu akan membuat kita lebih rentan terhadap infeksi oleh virus kedua. Jadi ketika kita pertama kali kena demam berdarah, kalau kena kedua itu biasanya lebih parah gejalanya ya. Nah, ini yang dikhawatirkan akan terjadi pada pada COVID-19 di mana antibodi yang kita dapatkan dari vaksin justru akan membuat infeksi selanjutnya oleh virus SARS-CoV-2 akan menjadi lebih berat. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah itu, ya, belum ada tanda-tanda. Dan bahkan saya lihat untuk vaksin-vaksin yang belakangan, artinya yang sekarang baru mulai diuji, mereka sudah mulai memasukkan uji ADE, ya, untuk menjawab pertanyaan ini, untuk menjawab kekhawatiran. Misalnya vaksin yang sedang diuji di Brazil dan Malaysia, yaitu yang diproduksi oleh Cina, saya lupa namanya, ya, itu mereka memasukkan pengujian ADE, ya, apakah vaksin tersebut bisa menyebabkan ADE, ya, terhadap relawan. Ternyata tidak, ya. Dan dari apa yang kita amati selama ini, ya, vaksin-vaksin yang sudah diberikan ke masyarakat, Pfizer, Moderna, dan juga yang sudah sudah lebih dulu masuk ke uji klinis fase 3, tidak ada tendensi untuk menyebabkan ADE. Ya. ADE pada COVID-19 ini pun sebenarnya masih merupakan dugaan, belum ada bukti. Kalau ADE ini ada, harusnya orang-orang yang diberikan plasma konvalesen harusnya gejalanya lebih parah dong. Karena mereka kan diberikan antibodi, ya, mereka diberikan antibodi, seharusnya gejala mereka lebih parah, tapi ternyata tidak. Ya. Kita lihat ternyata pada beberapa kasus ternyata pemberian plasma konvalesen cukup menolong. Jadi saya pikir kekhawatiran ini untuk sementara tidak terbukti karena memang tidak ada buktinya. Kalau logikanya seperti itu, berarti untuk penyintas COVID itu juga harus hati-hati ya, Prof. Bisa, maksudnya untuk ADE ini kan memang belum ada penelitiannya juga. Saya pikir untuk penyintas COVID ya tetap harus berhati-hati karena kita melihat kasus-kasus reinfeksi ya, infeksi kedua ya. Jadi tetap harus berhati-hati ya untuk melindungi dari infeksi kedua. Dan kita lihat dari beberapa kasus reinfeksi itu disebabkan bukan oleh ADE tapi disebabkan oleh virus yang bermutasi. Oke. Tapi kalau misalnya dapat vaksin,
meskipun sudah punya antibodi, masih mungkin nggak ya ADE gitu, Prof? Saya tidak bisa menjawab kalau itu. Kita belum tahu. Belum tahu ya. Jadi mungkin memang untuk penyintas lebih baik jangan vaksin dulu dong, Prof ya. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu juga nanti efek dari antibodi yang sudah ada lalu di vaksin seperti apa. Ya betul. Oleh karena itu untuk penyintas sampai saat ini belum ada jawaban jelas apakah mereka harus divaksin atau tidak. Kalau ke saya lebih baik jangan dulu. Ada vaksin yang sudah mulai mengambil relawan penyintas nggak, Prof? Belum. Belum ada. Oke. Oke, next. Nah, ini mungkin juga sering ditanyakan. Mungkin tadi sudah dijelaskan kayaknya ya, Prof ya. Apakah vaksin ini bisa mencegah infeksi atau dia hanya mengurangi gejala? Baik. Jadi vaksin-vaksin yang sudah diuji klinis sampai saat ini tujuan mereka ya kalau kita lihat dalam protokol uji klinis mereka, tujuan mereka adalah untuk mengurangi gejala, ya, atau mencegah kematian, ya. Tapi tidak melindungi mereka dari terinfeksi dan menginfeksi orang lain. Tapi ada satu data yang cukup kan, vaksin Moderna, kalau kita lihat datanya, vaksin Moderna memiliki indikasi bahwa vaksin ini bisa menghentikan penularan. Makanya saya sangat excited jika membaca laporan mereka ada indikasi. Artinya apa? Artinya vaksin ini memiliki fungsi netralisasi, ya. Dan kalau ini betul, maka ini adalah akhir dari pandemi. Artinya apa? Bisa menghentikan penularan dan juga bisa mengurangi gejala dan mencegah kematian. Ini adalah vaksin yang sempurna. Ya, tapi itu baru indikasi ya dari Moderna. Kita belum tahu apakah memang data itu cukup representatif. Tapi ada indikasi ke arah sana. Hanya Moderna aja, Prof, yang seperti itu? Hanya Moderna. Oke. Kalau Sinovac ini sebenarnya juga sudah tahu belum sih, Prof, dia itu nantinya bisa mencegah infeksi atau dia mengurangi gejala? Sudah ada belum sih, Prof, datanya? Tidak ada datanya. Tidak ada datanya. Untuk Sinovac sama sekali tidak ada datanya. Oke, Prof. Next. Ini untuk ibu hamil dan menyusui, Prof. Apakah sudah ada vaksin yang diteliti menggunakan relawan ibu hamil dan menyusui? Sementara ini belum ada. Ya, sementara ini belum ada. Sehingga kalau ditanyakan ke saya belum berani untuk memberikan vaksin kepada ibu hamil dan menyusui. Ya, selama belum ada penelitiannya ya jangan dulu lah, intinya seperti itu ya, Prof. Betul. Oke, next. Ini akan masuk ya, Prof, ini ya tadi jawabannya ya. Jadi Pfizer dan Moderna akan masuk ya ke Indonesia. Insya Allah, karena sudah ada di dalam surat keputusan Kementerian Kesehatan. Insya Allah. Hanya saja nanti mungkin masalah logistik ya, karena Pfizer itu minus 70, Moderna minus 20 logistik. Itu gimana, Prof, kira-kira? Kalau Prof mengamati untuk di Indonesia ini memungkinkan nggak itu nanti didistribusikan, Prof? Mungkin, karena kita kan ada beberapa vaksin ya. Mungkin Pfizer dan Moderna akan diberikan di kota-kota besar, seperti Jakarta, ibu kota provinsi. Nah, untuk di kabupaten dan kecamatan, mungkin yang akan diberikan adalah vaksin Sinovac, atau vaksin lain yang bisa disimpan di kulkas biasa. Itu perkiraan saya, karena sangat tidak mungkin untuk membawa vaksin yang disimpan di negatif 70 ya seperti Pfizer dari ibu kota provinsi ke kecamatan, karena begitu keluar dari freezer itu hanya bisa bertahan selama beberapa jam. Jadi kemungkinan saya hanya tersedia di kota-kota besar. Tapi untuk mendatangkannya sendiri kan jauh juga, Prof. Itu bisa ya? Oh, mereka yang akan, itu bukan urusan kita, itu urusan Pfizer dan Moderna. Karena di dalam perjanjiannya, ini saya lihat di perjanjian antara Pfizer dan pemerintah Malaysia ya, karena pemerintah Malaysia memutuskan akan beli vaksin Pfizer, itu Pfizer yang akan menanggung pengiriman, termasuk biaya pengiriman. Teknis pengiriman mereka yang akan menyelesaikan semuanya. Iya. Kalau Malaysia mungkin lebih memungkinkan ya, Prof, karena bukan negara kepulauan ya. Jadi untuk distribusi betul sekali. Jadi saya lihat meetingnya mereka sudah mulai mengumpulkan data berapa freezer yang mereka miliki, di mana, itu sudah mulai dikumpulkan datanya. Kalau Moderna minus 20 ya, Prof ya? Minus 20.
Kalau di daerah-daerah apa nggak punya ya kalau yang minus 20 itu, Prof? Minus 20 itu kulkas atas. Kulkas atas, Dok. Oh, Kulkas berarti tempat bisa kita ya? bikin es itu. Itu Kulkas masih kita lebih bikin. bisa lah ya daripada Pfizer. Itu lebih bisa. Iya. Lebih bisa. Oke. Oke, next. Ini, Prof. Ya, ini terkait mutasi nih. Jadi memang kan banyak isu memang mutasi ya, Prof ya, sering terjadi mutasi virus. Nah, apakah berpengaruh pada vaksin yang sudah jalan penelitian ini? Ya, baik. Apakah ada gejala baru? Ini berarti virus bermutasi. Sangat sulit untuk menjawab, ya. Karena mungkin virusnya sama, tetapi karena penyebarannya sudah sangat luas, jadi orang-orang yang memiliki sebelum ini orang-orang tersebut tidak terkena COVID, tapi ketika terkena COVID, orang-orang ini adalah orang yang bermasalah dari segi kekebalan mereka. Ya. Jadi setiap kali virus ini menyebar semakin luas, kita akan melihat gejala-gejala yang semakin baru. Ya, karena akan menjangkau populasi yang sebelum ini tidak terkena virus. Ya. Mungkin orang-orang yang sebelum ini sadar mereka kekebalannya lemah. Ada masalah sistem kekebalan, mereka di rumah aja. Tapi sekarang kan orang sudah mulai keluar, sudah mulai liburan. Jadi orang-orang yang sebelum ini ketakutan mereka di rumah karena punya masalah sistem kekebalan, mereka keluar rumah. Kemudian mereka terpapar virus. Gejalanya beda. Gejalanya beda dengan orang-orang yang kekebalannya bagus. Ya. Jadi saya tidak melihat, berdasarkan data mutasi, saya tidak melihat satu mutasi yang menyebabkan perbedaan gejala. Ya. Belum ada indikasi ke arah sana. Ya. Sedangkan bagaimana efek mutasi terhadap kinerja vaksin, sampai saat ini belum ada indikasi bahwa mutasi ini akan menyebabkan vaksin menjadi tidak efektif. Ya. Karena sekali lagi, virus corona ini mutasinya agak lambat. Kecepatan mutasinya hanya separuh dari kecepatan mutasi virus flu. Ya. Jadi kekhawatiran bahwa mutasi akan menyebabkan vaksin menjadi tidak efektif, bagi saya tidak terlalu khawatir untuk saat ini. Tetapi kita tidak tahu kalau penyebaran semakin luas karena kita tidak patuh kepada 3M, mutasinya ternyata lebih cepat dari apa yang kita perkirakan, kemudian vaksin menjadi tidak efektif, saya tidak tahu. Oleh karena itu sebelum vaksin kita dapatkan, 3M itu harus kita patuhi. Karena kalau virus ini semakin mungkin mutasi itu akan semakin tinggi. Ya, jadi 3M sebelum divaksin, 3M setelah divaksin. Oke, Prof. Oke, next. Ini tadi sudah kayaknya ya. Kalau untuk alergi belum bisa ya, Prof ya? Belum bisa. Sementara ini yang alergi mohon tidak divaksin. Mereka harus tetap 3M perlindungannya. Jadi asma juga belum ya, Prof ya? Belum bisa. Belum. Ya, jadi yang belum ada penelitiannya sementara ini belum bisa divaksin. Oke. Next. Nah, ini Prof. Kenapa Cina malah membeli vaksin Pfizer, tidak menggunakan Sinovac? Sinovac pakai ya, Prof ya, mereka yang untuk tentara itu apa, Prof? Mereka pakai CanSino untuk tentara. Oh, iya. CanSino, ya. Baik. Ya, ini ada ceritanya ya. Jadi pemerintah, jadi Presiden Xi Jinping sudah menegaskan bahwa mereka menjadikan vaksin sebagai public good. Artinya mereka menjadikan vaksin untuk mempererat kerjasama dan persahabatan dengan negara-negara mitra, ya, negara-negara mitra Cina. Ya. Oleh karena itu mereka memberikan vaksin gratis ke beberapa negara sebagai hadiah, ya, diberikan gratis, ya. Jadi fokus mereka adalah memasarkan vaksin ini keluar, ya. Sedangkan untuk mereka sendiri, mereka membeli vaksin dari luar. Seperti mereka membeli dari Pfizer, karena mereka memang sudah ada persetujuan sebelumnya antara Fosun Pharma, ya, perusahaan farmasi di Cina, Fosun Pharma, dengan Pfizer dan BioNTech. Jadi mereka sudah kerjasama sejak lama, ya. Jadi mereka mendatangkan 100 juta dosis vaksin Pfizer. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang salah satu hal yang disoroti oleh BPOM-nya Brazil, bahwa mereka membuat indikasi bahwa vaksin ini dijadikan
alat geopolitik oleh Cina, yaitu untuk memperkuat pengaruhnya di negara-negara mitra. Jadi bukan berarti kan yang beredar nih Prof, katanya dia nggak mau pakai punyanya sendiri karena mungkin dia tahu kalau itu kurang baik gitu loh Prof. Terus akhirnya dijual ke orang lain tapi dia beli di tempat lain gitu. Tidak. Tidak ya? Oke. Mereka sendiri pakai, tapi mayoritas mereka ekspor. Ya. Sama seperti di tahun 60-an ya, itu Korea kan mereka baru selesai perang Korea. Jadi ini sedikit menyimpang dari vaksin ya. Tahun 60-an Korea itu hancur setelah perang Korea, dan kemudian mereka ingin membangun dirinya mereka ya. Caranya mereka membangun diri mereka adalah melakukan ekspor, yaitu beras-beras yang bagus mereka ekspor keluar karena harganya tinggi kan, mereka mendapat devisa. Dan rakyatnya sendiri makan beras yang jelek. Ya. Jadi bukan berarti yang diekspor oleh Cina itu adalah vaksin yang jelek. Tidak. Itu mereka mengekspor karena mereka menjadikannya sebagai alat diplomasi. Itu saja. Ya sama mungkin untuk cari uang itu ya Prof ya? Hah? Masa sih? Suara saya enggak tuh Prof? Saya bisa dengar suara itu. Oke. Jadi bukan karena jelek terus diekspor, enggak ya, justru malah mungkin sebaliknya, justru digunakan untuk mendatangkan devisa gitu ya Prof ya? Ya, jadi rakyat Cina sendiri mereka menggunakan vaksin yang Sinovac dan Sinovac ya. Jadi saya ada teman di sini di Malaysia ya, mereka kembali ke Cina untuk divaksin. Diminta oleh pemerintahnya, ya, diminta oleh pemerintahnya kembali ke Cina, kemudian balik lagi ke Malaysia. Divaksinnya menggunakan vaksin Cina, vaksin produksi Cina. Oke. Ya Sinovac, Sinopharm ini, Prof ya? Betul. Ya. Oke, jadi terjawab bukan karena jelek. Soalnya yang beredar kan seperti itu, Prof. Next. Ya. Ini belum bisa ya, pasien yang sudah terinfeksi COVID, berapa lama belum bisa, jadi kriteria khusus juga belum ada. Intinya kalau belum ada penelitiannya belum bisa ya. Oke, tadi ini sudah dibahas oleh Prof. Bimo. Next. Ini bisa ya, Prof ya. Ini kesimpulannya tadi ya, kemungkinan bisa ya. Kemungkinan bisa ya. Tapi saya pikir untuk vaksin Sinovac ini Kenapa kurang yakin? Apakah karena tidak suka deh? Banyak yang nggak yakin kayaknya sama Sinovac. Mungkin bisa dikasih informasi lagi, Prof. Begini. Data yang kita ada sekarang, ya, dari segi keamanan, efek sampingnya kurang, ya, dibandingkan dengan vaksin Moderna dan Pfizer. Walaupun efektivitasnya tinggi, efek sampingnya juga lumayan loh, ya. Jadi kelihatannya ada hubungan. Efektivitas tinggi, ya, itu efek sampingnya juga tinggi. Efektivitasnya agak rendah, itu efek sampingnya juga agak rendah. Kelihatannya ada seperti itu, ya. Nah, dari apa yang kita amati dari hasil uji klinis yang sedang berlangsung di Brazil, di Turki dan Indonesia, itu tidak ada kasus efek samping berat. Dan juga kalau kita lihat dari hasil uji klinis fase 2 mereka, saya juga lihat datanya, itu tidak ada yang dapat relawan yang mendapat efek samping level 3, yaitu level parah yang sampai harus bed rest, itu tidak ada. Ya, sebenarnya wajar karena vaksin-vaksin seperti Sinovac dan Sinopharm itu menggunakan teknik konvensional, yaitu virus yang dimatikan. Ya, biasanya yang menggunakan teknik konvensional ini efek sampingnya rendah, biasanya. Walaupun dari segi efektivitas mungkin loh agak rendah. Ini terbukti dengan Sinovac. Sinopharm 86%. Dibanding Pfizer dan Moderna 95%, Sinopharm ya menggunakan virus yang dimatikan, itu efektivitasnya hanya 86%. Ya. Perkiraan saya untuk Sinovac nggak akan lari dari situ. Sekitar 85, mungkin akan di bawah 90. Ya,
kita harus berkompromi ya. Kalau kita ingin efektivitasnya tinggi, kita harus siap dengan efek sampingnya. Kalau kita tidak siap dengan efek sampingnya, ambil vaksin yang efektivitasnya agak rendah. Jadi gitu. Jadi saya pikir kita jangan suzon dulu sama Sinovac sebelum ada datanya. Segala sesuatu harus berdasar data. Kita masih menunggu data. Ya, nanti setelah datanya ada, baru kita bisa berkomentar apakah vaksin ini baik atau kurang baik. Mungkin karena nggak ada datanya itu, Prof. Jadi akhirnya jadi spekulasi semua kan ya? Betul. Segala sesuatu yang gelap itu kan biasanya menimbulkan spekulasi. Ya, makanya saya lebih suka kita terang-terangan saja. Keamanannya bagaimana, efikasinya bagaimana. Karena semakin gelap ya orang semakin berspekulasi. Iya, betul. Oke, next. FDA tidak merekomendasikan vaksin Pfizer untuk alergi. Oh, ini sama ya, Prof ya? Apakah termasuk alergi seafood? Semua alergi mestinya ya? Betul. Alergi obat dan alergi seafood, alergi makanan, sementara jangan divaksin dulu. Oke. Ya. Karena gini, kalau alerginya berat ya, misalnya alergi seafoodnya hanya gatal-gatal sedikit, itu tidak dikategorikan sebagai alergi berat. Berapa orang kayak alergi terhadap antibiotik tertentu, alergi saya itu sampai pingsan loh. Itu termasuk berat, ya. Atau makanan tertentu itu saya bisa sesak nafas, ya. Itu termasuk berat. Ya. Nah, ini yang dikategorikan sebagai alergi berat. Ini yang sementara tidak bisa mendapat vaksin Pfizer. Tapi kalau yang ringan boleh berarti, Prof? Tidak atau ada masalah. Sebaiknya tidak? Kalau ringan, kalau tidak mengambil resiko, saya anjurkan lebih baik tidak. Ya, lebih baik tidak dulu ya. Oke. Ya, next. Ini tadi sudah ya, Prof ya? Moderna, Pfizer. Betul. Jadi untuk lansia, Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca, 3 itu. Oh, AstraZeneca juga lansia ya, Prof? Bisa, untuk lansia. Untuk kabarnya gimana, Prof, yang AstraZeneca yang katanya penelitian ulang itu, Prof? Oh ya, jadi untuk saat ini di Amerika sedang diteliti ulang, ya. Jadi sampai sekarang belum ada kabarnya, karena mereka harus mengulang. Tapi tetap berjalan? Tetap berjalan. Ya, kita tunggu juga ya. Oke, next. Ini, Prof. Nantinya rapid test-nya reaktif semua. Nah, ini yang kenapa kita tidak setuju dengan penggunaan rapid test antibody, karena setelah divaksin itu terbentuk antibody. Nanti kalau di rapid antibody repot, semua reaktif, nggak diisolasi, nggak bisa naik pesawat, nggak bisa kemana-mana, dan itu bukan hanya 1-2 bulan, mungkin bisa setahun antibodinya. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah sekarang kelihatannya orang mulai sadar bahwa rapid test antibody itu sebenarnya tidak memberikan informasi yang berguna ya. Sekarang sudah kelihatan orang mulai beralih ke rapid test antigen. Ya. Jadi ini perkembangan yang cukup bagus. Ya, tapi itu butuh waktu loh, Prof. Nanti kalau misalnya sudah ada vaksin, untuk edukasi mengenai rapid test serologi ini juga tantangan tersendiri pasti. Betul. Jadi nanti terjadi kesalahpahaman lagi di di masyarakat lagi. Oke, next. Ya, bagaimana cara melihat efikasi vaksin? Apakah dilihat dari antibodi, efek samping, atau dilihat seberapa banyak yang terinfeksi COVID? Baik, jadi melihat efikasi vaksin itu dilihat dari berapa banyak yang terinfeksi COVID-19. Ya. Kalau kita melihat antibodi, itu namanya kita melihat serokonversi. Ya, misalnya dari 100 relawan, yang 98 orang antibodinya terbentuk, berarti serokonversinya 98%. Ya. Untuk efikasi kita melihat dari berapa banyak orang yang setelah diberikan vaksin, kemudian mereka tidak mendapat COVID. Ya. Artinya kalau 100 orang diberikan vaksin, 95 orang bebas COVID, 5 orang kena COVID. Berarti efikasinya 95%. Seperti itu. Efek samping tidak diperhitungkan di dalam menghitung efikasi, karena itu bagian dari pengamatan rutin. Ya. Yang dilihat hanya seberapa banyak yang terinfeksi COVID-19. Itu dari PCR, Prof? Dari swab PCR atau dari klinis? Oh, beda-beda.
ya. Kalau AstraZeneca, mereka melihat dari PCR. Kalau Moderna dan Pfizer, mereka melihat dari gejala klinis. Karena AstraZeneca, mereka ingin melihat apakah vaksinnya bisa menghentikan penularan. Tapi kalau Moderna tadi, Prof. Moderna mereka fokus primary outcomes-nya, ya, fokusnya adalah meringankan gejala. Ya. Tetapi kemudian setelah mereka mereka melakukan swab test juga, mereka melihat ternyata vaksin ini juga bisa menghentikan penularan. Ya. Itu tadi ya, baru itu ya, Prof. Sama AstraZeneca berarti harusnya, tapi masih nunggu lagi nih ya hasilnya baru ini ya. Oke. Ini ada yang raise hand, Prof. Mungkin ada yang mau nanya langsung. Bentar, Prof. Yang nanya langsung siapa ya? Iya. Silakan. Yang mau nanya langsung. Rita. Bentar, Prof. Masih ada orangnya, datanya sudah tidak ada. Halo? Kok hilang? Kok hilang ya? Lanjut aja dong. Lanjut aja dulu, Ki. Ini, Prof. Kalau tadi kan katanya penyintas COVID sebaiknya tidak divaksin. Tapi kalau orang yang sehat, tapi ternyata OTG tadi mungkin ya, Prof, maksudnya. Dia pernah COVID tapi nggak tahu, itu gimana, Prof? Ya, mereka divaksin. Idealnya sebelum divaksin memang kadar antibodinya diukur. Tapi kan tidak mungkin, dari segi logistik itu sangat berat. Ya. Karena bayangkan aja, untuk satu orang itu kita perlu sekitar 45 menit. Mulai dari masuk ke tempat imunisasi itu, kemudian disuntik, kemudian diamati selama 30 menit untuk melihat efek samping lokal. Kalau harus ditambah dengan menguji antibodi, satu orang itu mungkin bisa satu setengah jam. Artinya karena target kita memvaksinasi 107 juta orang kan. Jadi dari segi logistik sangat berat. Jadi kalau tidak pernah punya sejarah COVID yang tercatat, artinya OTG ya mungkin ya divaksin. Divaksin, iya. Dan juga untuk pemeriksaan antibodi kadar itu juga nggak semua bisa sih, Prof, setahu saya. Tidak semua bisa, ya. Tidak semua bisa. Jadi secara teknis mungkin akan lebih ribet ya kalau harus diperiksa satu-satu gitu ya. Betul, karena fokusnya adalah kecepatan sekarang ini ya. Untuk menghentikan pandemi, itu fokusnya bukan hanya efikasi bisa aja 95%, tapi ketika coverage ya jumlah orang yang divaksin itu sedikit karena kita lambat memvaksin, itu pandemi akan semakin lama berakhir. Jadi kecepatan juga harus diperhitungkan. Jadi kalau harus mengetes satu-satu kadar antibodi setiap orang akan lama sekali. Dari segi logistik tidak mungkin. Padahal kita harus mengejar herd immunity itu ya, Prof ya, supaya efektif kan. Betul. Oke, next. Ini, Prof. Jika vaksin gratis, apakah nanti akan ada penelusuran histori? Karena dari penjelasan Prof hanya vaksin AstraZeneca yang punya data untuk komorbid. Ya, jadi ya untuk yang memiliki komorbid, untuk vaksin Sinovac belum bisa sepertinya, ya belum bisa. Tapi untuk vaksin AstraZeneca pun sejauh ini datanya hanya untuk komorbid beberapa penyakit saja. Jadi dikembalikan kepada setiap orang, kalau mereka punya riwayat penyakit tertentu, mereka harus terbuka. Ya. Ini pernah terjadi ketika uji klinis vaksin AstraZeneca dihentikan di Inggris dan di Amerika karena ada dua relawan. Mereka tidak jujur atau mereka tidak tahu ya bahwa mereka mengidap multiple sclerosis, yaitu penyakit di saraf pusat ya.
Setelah diberikan vaksin, mereka kemudian mengalami peradangan saraf pusat yang disebut sebagai transfer myelitis. Awalnya orang berpikir ini mungkin karena vaksin, tapi setelah dirunut, setelah diselidiki, ternyata mereka memiliki kondisi medis yaitu multiple sclerosis. Oleh karena itu sangat penting ya untuk setiap orang untuk tahu kondisi medis yang mereka alami. Kalau mereka tidak tahu ya apa boleh buat ya, tapi kalau mereka tahu mereka memiliki kondisi medis tertentu, ini harus dinyatakan secara terbuka. Tapi sejauh ini yang saya tahu, Sinovac belum diuji untuk orang yang memiliki komorbid. Ya, idealnya harus tahu ya, Prof. Oh, berarti yang kasus kemarin transverse myelitis itu memang ada riwayat multiple sclerosis ya? Betul, mereka punya riwayat MS. Oke, jadi bukan, ya ngerti. Jadi bukan karena vaksinnya terus terjadi transverse myelitis ya, mungkin karena memang punya komorbid juga. Oke, Prof. Ini ada yang raise hand lagi, Prof. Coba ya. Mungkin pengen ngomong langsung. Silakan, Irni Fusi Wijayanti. Ya, selamat malam, Dok. Ya, dan Prof. Selamat malam. Izin bertanya, Prof. Dari semua vaksin itu kan efikasinya seperti yang Prof sampaikan tadi, bahwa efikasinya itu dari relawan yang divaksin, berapa orang yang kena COVID. Nah, apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan bias, Prof? Misalkan dari relawan ini, dari kelompok kontrol dan kelompok yang dapat vaksin, diobservasikan beberapa waktu gitu, Prof. Nah, apakah seperti 3M, faktor 3M mereka itu mempengaruhi efikasi atau tidak? Dari kelompok itu kan mereka mencar tuh, Prof, kembali ke masyarakat, beraktivitas seperti semula gitu kan. Ada yang di rumah, bekerja, beraktivitas. Faktor 3M bagi mereka masing-masing itu akan mempengaruhi efikasi vaksinnya atau tidak? Baik. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang ada pengaruh ya, pengaruh dari kebiasaan mereka, apakah mereka patuh 3M atau tidak terhadap efikasi vaksin ya. Oleh karena itu, vaksin biasanya diuji klinis di negara-negara yang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 3M-nya rendah. Ya. Iya. Kalau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap 3M-nya tinggi, uji klinis nanti nggak selesai-selesai. Karena nanti kita nggak tahu data, bahkan mungkin yang dapat placebo juga nggak kena COVID, karena mereka patuh terhadap 3M. Sama seperti di Malaysia, dulu Sinovac pernah punya rencana akan uji klinis di Malaysia, tapi nggak jadi. Karena apa? Karena kasusnya turun waktu itu di Malaysia. Dia bilang percuma di Malaysia. Ya. Nah, Moderna dan Pfizer, mereka beruntung. Mereka memilih untuk melakukan uji klinis di Eropa dan di Amerika yang kita tahu kepatuhan mereka terhadap 3M itu cukup jelek. Sehingga mereka cepat dapat data infeksi. Sehingga hasil mereka bisa cepat dapatnya. Sinovac kurang beruntung. Sinovac kurang beruntung karena ya saya pikir mungkin kita akan lebih cepat dapat data dari Sinovac kalau Sinovac menguji vaksinnya mungkin di negara-negara yang kepatuhan terhadap 3M-nya buruk, misalnya di Amerika. Mungkin datanya akan lebih cepat kita dapatkan. Gitu. Oke. Iya. Sudah cukup jelas ya, Mbak Irni? Oke, makasih, Prof. Pertanyaan berikutnya. Ya. Pfizer dan Moderna bisa di atas usia 60 tahun, apakah ada batasan maksimal usia, Prof? Tidak ada, ya, tidak ada batasan maksimal usia. Sejauh ini yang kita lihat, bahkan sudah diberikan ke orang yang berusia 90 tahun. Ya. Oh iya, yang pertama kali disuntik itu ya, Prof ya? Betul, yang 90 tahun itu ya. Itu nggak ada laporan efek samping ya, Prof? Ada. Biasanya, untuk orang 60 tahun ke atas, efek sampingnya lebih ringan dibanding orang muda. Lebih ringan? Lebih ringan. Ini sudah dilihat di uji klinis fase kedua, sudah kelihatan. Karena juga sistem imunnya kan mereka juga sudah lemah. Ini kan juga saya pikir logis ya, kalau sistem imun kita lebih kuat, biasanya sistem imun kita akan bereaksi dengan lebih kuat ya. Akhirnya kita akan merasakan efek samping yang lebih berat.
Untuk orang 60 tahun ke atas, efek sampingnya lebih ringan. Lebih ringan. Tapi untuk efektivitasnya, Prof? Sedikit lebih rendah, tapi hanya sekitar 2 atau 3%. Oh, jadi nggak terlalu yang turun ya? Betul. Dia beruntung di efek sampingnya, lebih ringan ya, Prof? Ya, betul. Oke, next. Ya. Sudah habis pertanyaannya ya? Masih ada lagi? Oh, masih. Prof Bimo, masih ada waktu? Boleh. Ya. Ini namanya juga tanya jawab, Prof. Jadi pasti nanya nih. Ini sudah kejawab kayaknya tadi ya, untuk komorbid belum ada penelitiannya ya, Prof. Cuman tadi saya sekilas juga lihat ada yang nanya di YouTube itu tentang tadi di sini atau di YouTube ya. Jadi yang AstraZeneca itu kan sempat ada 3 komorbid yang sudah diteliti ya, Prof, waktu itu. Penyakit kardiovaskuler, penyakit respirasi, sama diabetes ya. Betul. Ya, tapi itu masih diulang lagi ininya, penelitiannya ya, Prof. Jadi itu kemarin tuh kita anggap nggak ada gitu. Bukan tidak ada, data itu tetap dianggap ya, hanya saja mereka menyempurnakan protokolnya. Ya. Jadi ketika sudah, jadi data itu tetap ada, tapi nanti datanya akan dikonsolidasi dengan uji klinis yang sekarang sedang diulang. Ya. Oke, tapi tetap bisa buat komorbid yang 3 itu tadi ya, Prof ya? Betul. Oke, jawab next. Jenis vaksin yang dilemahkan whole virus attenuated secara logika epitop antigen yang masuk dan mungkin dikenali oleh sel imun lebih banyak. Apakah dengan demikian bisa jadi lebih efektif? Ini tentu juga hal yang logis ya, karena kalau kita menggunakan virus secara keseluruhan, kesemuanya, jenis antibodi yang dihasilkan akan lebih lengkap. Ya, jadi kalau misalnya untuk COVID, akan memicu antibodi untuk spike, akan memicu antibodi untuk envelope, akan memicu antibodi untuk protein yang lain juga ya. Apakah ini bisa berarti bahwa efikasinya akan lebih tinggi? Kita belum tahu. Ya. Tetapi harus diingat, walaupun dari jenis antibodinya lebih lengkap, ya, kita harus ingat bahwa ketika antibodinya itu lebih lengkap, itu akan berimplikasi antibodi untuk satu bagian yang paling penting, yaitu bagian spike, itu akan lebih rendah. Dan ini yang diamati di vaksin Sinovac dan juga dibandingkan dengan vaksin Moderna dan Pfizer, karena Moderna dan Pfizer mereka spesifik, ya, membentuk antibodi untuk bagian spike saja, ya. Dari segi jumlah antibodi untuk spike, ya, kalau menggunakan whole virus itu nanti antibodinya lebih rendah, ya, karena antibodinya terbagi-bagi, untuk spike ada, untuk nukleokapsid ada, untuk bagian lain ada. Jadi apakah ini bisa ditranslasi ke efektivitas vaksin? Jawaban saya belum tahu. Kita sedang menunggu yang Sinovac ya. Yang Sinovac bagaimana efikasinya. Kalau ternyata tinggi, ya, efikasinya tinggi, mungkin kesimpulannya akan lebih baik menggunakan whole virus dibanding menggunakan bagian virus yang spesifik seperti bagian spike saja. Oke, belum bisa terjawab ya, Prof, karena kita belum tahu juga ini yang Sinovac ya. Iya. Oke, next. Ini Sinovac kan belum keluar izin klinis, tapi kok menurut Prof tadi di Cina sudah mulai diberikan, yang temannya Prof tadi. Cina memang agak aneh ya. Jadi mereka bisa memberikan vaksin tanpa harus menunggu data efikasi. Sama seperti Rusia. Jadi Rusia dan Cina ini adalah dua negara yang mereka memberikan vaksin tanpa data efikasi. Tentu ini bukan contoh yang baik ya. Tapi itu hak mereka. Kita tidak bisa mempertikaikan, itu hak mereka. Sama seperti Turki. Turki juga berencana memberikan vaksin Sinovac bulan depan. Sementara tadi ada beritanya ya, Bro. Belum, iya betul. Sementara belum ada data efikasinya. Itu hak masing-masing negara. Artinya kalau rakyatnya oke, nggak masalah, ya udah. Tapi untuk Indonesia jangan macam-macam, jangan sampai kayak gitu. Nanti saya yang akan ribut ya, saya dokter Ninggar, kita yang akan teriak nanti. Iya, Bro. Bahaya kalau kayak gitu kan. Iya. Oke, next. Bukan contoh yang baik lah. Iya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Benar, Prof. Tadi AstraZeneca sudah.
Oke, sepertinya udah, Prof. Baik. Sebentar, ini di YouTube. Nah, di YouTube ini, oh ya, ada yang nanya nih, Prof. Pemerintah kan mau mulai mewajibkan rapid antigen. Apakah jika ada vaksin akan ada pengaruhnya jika diperiksa rapid antigen? Oh, tidak ada Gimana, pengaruhnya, Prof? ya. Tidak ada pengaruhnya. Oke, Kecuali kalau rapid testnya antibody, nanti ada pengaruhnya. Tapi kalau antigen tidak ada pengaruhnya. nggak ada ya. Ya Tidak kalau ada. positif ya memang dia terinfeksi gitu ya, Prof ya. Betul, betul. Jadi nggak ada hubungannya, tidak terpengaruh dengan vaksinnya. Maksudnya ini mungkin nanyanya karena vaksin ini kan virus ya, apa mungkin kalau nanti dicek swab antigen dia jadi positif gitu loh, mungkin maksudnya. Oh tidak, karena virusnya ini sudah dimatikan, jadi virusnya tidak bisa memperbanyak diri. Jadi non-replicating ya, jadi tidak bisa memperbanyak diri, tidak bisa masuk ke saluran pernafasan, sehingga tidak ada pengaruhnya ke rapid test antigen. Ya, itu mungkin maksudnya ya pertanyaannya. Terus, nih Prof, ada yang jadi Sinovac ini belum bisa untuk komorbid ya, Prof? Yang tadi ada yang nanya lagi, komorbid itu termasuk apa saja untuk Sinovac? Nggak bisa ya, Prof? Belum bisa. Sementara belum bisa. Belum bisa. Terus, kalau mengecek kadar antibodi sebelum divaksin untuk orang yang kemungkinan OTG tapi tidak tercatat, apa memungkinkan dengan menggunakan rapid antibody? Mungkin Ya. aja ya, Prof ya? Karena Nggak bisa? rapid antibody itu hanya kualitatif, hanya ada atau tidak, tapi berapanya kita tidak bisa menggunakan rapid. Namanya juga rapid ya, cepat, artinya ada atau tidak. Kalau ingin mengetahui kadarnya, berapa jumlah antibody, titer antibody ya harus di lab. Harus di lab, harus melakukan dihitung titer antibodinya. Dan ini secara logistik, ya. Nggak bisa. Oke, Prof. Ini kayaknya sudah habis ya pertanyaannya. Udah, Prof, kayaknya. Baik. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa langsung ke email saya juga bisa, atau bertanya melalui Dr. Ninggar juga bisa. Nah, itu. Wah, ini ada Mas Risa, Prof. Mungkin harus ditodong pertanyaan mutasi tadi nih, Prof, dia. Ya, Dr. Riza ini adalah pakar. Boleh loh nambah. Ya. Mas Risa, kasih informasi dong sedikit tentang mutasi tadi. Kebetulan ada yang nanya nih tentang mutasi, mungkin terkait dengan vaksin. Kalau dari segi saintis yang mempelajari virus nih, apa sudah ada pengaruhnya ke vaksin kira-kira? Alhamdulillah belum, Dok. Alhamdulillah belum. Ya, belum. Meskipun ada mutasi terbaru kemarin seminggu yang terakhir ini UK agak rame ya, ada mutasi baru di mereka. Saya kurang tahu ya, ini mungkin dalam memahami mutasi itu bahwa di UK itu kenapa muncul mutasinya di situ terus, kan dulu ada A22V, kemudian yang Ming itu juga munculnya dari Eropa, tapi dari UK ini dia muncul mutasi-mutasi itu karena sequencing genomnya banyak sebetulnya. Jadi kalau kita mau membandingkan dengan beberapa negara di belahan dunia lain, memang incomparable lah. Tidak bisa dibandingkan karena sequencingnya tidak sekuat di UK. Mungkin karena dia sangat kuat, jadi dia bisa mendeteksi beberapa mutasi yang disinyalir berkaitan dengan second wave, yang disinyalir berkaitan dengan kaitannya dengan vaksin. Tapi sampai hari ini risetnya itu baru sampai di tahapan in silico. Kita sama-sama tahu kalau in silico itu kurang dia perlu beberapa tahapan lagi untuk dibuktikan. Prof Bimo pasti paham. Harus nggak bisa disimpulkan serta-merta ini nanti akan berpengaruh begitu terus disampaikan ke publik. Memang itu cukup berbahaya sih. Karena kemarin yang menyampaikan kan pejabat mereka sendiri dan disampaikannya agak salah, jadi menimbulkan kontroversi itu. Setelah itu dibahas oleh para saintis di dunia, terutama di UK, bahwasanya mutasi itu sampai sekarang yang baru ini, saya lupa namanya unik banget, ada tanda stripnya, nanti coba saya hafalkan lagi lah. Jadi mutasi yang baru ini dia katanya berpengaruh dengan perubahan konformasi dari si spike protein sehingga tidak lagi dikenali oleh vaksin atau antibody. Namun demikian itu in silico, jadi di dunia nyata yang sekarang mungkin harus diuji coba dengan vaksin yang mereka hasilkan dengan Pfizer mungkin bukan dengan AstraZeneca, mungkin harus dicoba apakah dia tidak match gitu, tapi itu butuh waktu. Dan karena membutuhkan waktu makanya
Mereka sih kemudian meralat kalau tidak salah beberapa hari yang lalu merevisi informasinya bahwasanya mutasinya yang terkait dengan vaksin ini masih di dalam penelitian lah begitu, sehingga mereka tidak mau mengambil kesimpulan kalau sudah berubah. Berbahaya soalnya informasi seperti itu nanti takutnya Iya, benar. mempengaruhi banyak faktor karena belum jelas sih sebetulnya. Itu sih Dok, Iya. kira-kira. Oke. Makasih nih, jadi lengkap tadi informasinya. Intinya belum ada yang terbukti ya, Mas Riza ya, bisa mengganggu vaksin yang sekarang ini ya. Ya, Prof. Bimo mungkin ada tambahan closing statement mungkin, Prof? Closing statement, ya sama seperti yang sudah sering kita dengar ya, tetap patuh pada protokol kesehatan sebelum vaksin datang dan juga setelah kita divaksin. Karena sekali lagi masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang vaksin ini. Ya, tentang efikasinya, apakah bisa menghentikan penularan, orang-orang masih ada beberapa golongan yang belum bisa divaksin, apalagi golongan lansia ya, yang justru berisiko tinggi, itu di Indonesia belum bisa divaksin. Jadi protokol kesehatan tetap harus berjalan ya sebelum dan sesudah divaksin ya. Tapi paling tidak kita mendapat sedikit harapan di sini ya. Artinya setelah 3M dan 3T kita mendapat pertolongan vaksin pada saat ini alhamdulillah. Jadi senjata kita dalam menghadapi COVID ini lebih lengkap dengan vaksin, walaupun vaksin bukan satu-satunya senjata ya. 3M dan 3T tanpa vaksin itu pandemi akan agak lama berakhir. Vaksin saja tanpa 3M dan 3T itu saya pikir pandemi juga tidak akan berakhir. Jadi semua harus komplit ya, senjatanya harus komplit. Jadi insya Allah akan berakhirlah pandemi ini. Mungkin ada bocoran nggak, Prof? Kira-kira Sinovac kapan ini mau mengumumkan efikasinya? ini kok pada nunggu Sinovac? Soalnya tidak ada ini, Prof. Jadi yang kemungkinan bakal disuntikan pertama kan ya? Baik, apa yang akan terjadi adalah mungkin data dari Brasil yang akan keluar dulu. Ya. Mereka bilang 23. Tidak akan seperti AstraZeneca. AstraZeneca adalah beberapa negara itu mereka laporannya komplit, ya, dilaporkan dalam satu laporan. Untuk Sinovac mungkin nanti laporannya dari Brasil dulu, sama seperti Sinopharm. Sinopharm walaupun diuji di beberapa negara, laporan pertama muncul dari Uni Arab Emirat, ya. Brasil akan mengumumkan dulu tanggal 23 nanti, insya Allah kalau tidak mundur lagi. Indonesia mungkin agak telat, ya, karena di Indonesia kita jumlah relawannya lebih sedikit, ya. Mungkin agak telat, ya. Jadi kita tunggu laporan dari Brasil dulu. Itu kira-kira dengan laporan Brasil itu ada kemungkinan nggak BPOM mengeluarkan emergency use itu, Prof? Itu semua tergantung dari data yang disediakan oleh Sinovac. Karena untuk mengeluarkan emergency use, BPOM meminta data. Sampai sekarang untuk saat ini data yang didapat dari Sinovac belum lengkap. Oleh karena itu Bu Penny Lukito ya Kepala BPOM mengatakan di depan DPR data yang diminta oleh BPOM belum bisa diberikan oleh Sinovac. Jadi bola ada di tangan Sinovac. Sinovac memberikan data lengkap ya. Maka BPOM periksa kemudian kalau semuanya memenuhi syarat ya BPOM akan memberikan izin. Berarti kemungkinan pasti menunggu data dari Indonesia juga ya, Prof ya? Itu kalau menunggu data dari Indonesia lama, Dok. Oh, gitu ya. Iya, akan menunggu lebih lama. Jadi makanya data Brasil ini apa bisa digunakan dianggap lengkap gitu? Nah, itu yang kita belum tahu. Karena di Brasil sendiri kita tahu vaksin Sinovac ini juga ada sedikit kontroversi ya. Jadi saya pikir Sinovac ini agak kurang beruntung ya, diuji coba di Brasil. Di Brasil sedang ada pertarungan politik antara antara presidennya dan gubernurnya ya. Jadi vaksinnya menjadi korban ya. Jadi gubernurnya ngotot ingin pakai Sinovac, presidennya Bolsonaro tidak ingin menggunakan Sinovac. Jadi BPOM-nya tentu ikut presiden ya. Jadi BPOM Brasil ikut-ikutan mengkritik vaksin Sinovac. Jadi Sinovac salah memilih negara lah untuk uji klinisnya. Jadi kadang-kadang saya kasihan sama Sinovac ini. Artinya datanya belum ada tapi sudah dihantam di mana-mana ya. Tapi insya Allah ya, tanggal 23 kita lihat nanti data dari Brasil bagaimana. Di Indonesia juga orang-orang seudon semua. ini satu hal yang menurut saya belum pernah terjadi dalam sejarah. Artinya ada
gerakan untuk anti terhadap vaksin tertentu sebelum vaksinnya itu Ini dipakai. padahal belum ada. Biasanya gerakan anti vaksin itu baru muncul setelah vaksin dipakai, kan? Vaksin dipakai, kemudian nanti ini vaksinnya belum dipakai, Bagi anti vaksin. udah ada gerakan antinya gitu. Jadi bagi saya cukup lucu gitu. Iya. Oh ya, Prof, tadi ada sekilas yang nanya tentang halal. Ini halal ya, Prof, kalau Sinovac ya? Dari hasil kunjungan lembaga POM MUI bersama delegasi BPOM ke Cina, mereka tidak menjumpai unsur-unsur yang haram di dalam vaksin Sinovac, tapi tentu harus menunggu hasil sidang Komisi Fatwa, ya, karena hasil temuan mereka ini akan dibawa ke Komisi Fatwa, nanti Komisi Fatwa yang akan memutuskan. Iya, oke, Prof. Kayaknya udah lengkap banget, udah cukup lengkap sekali hari ini kita membahas vaksin, juga pertanyaan juga semua terjawab ini, Prof. Insya Allah nanti terjawab semua. Yang masih punya pertanyaan, tuh tadi katanya Prof Bimo bisa email, DM Instagram boleh ya, Prof? Boleh, lewat DM juga bisa. Ya. Oke, siap. Ya, terima kasih banget ya, Prof Bimo, waktunya malam minggu. Terima kasih, Dok, sudah mengundang saya untuk rekan-rekan semua yang bertahan hampir 2 jam, ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menghilangkan kegelapan dan kekaburan yang selama ini membayangi kita, sehingga lebih jelas lah tentang vaksin ini. Ya. Oke, terima kasih semua. Nanti untuk rekaman bisa dilihat di YouTube ya. Jadi ada rekamannya, Prof. Nanti jadi bisa dilihat lagi sama teman-teman atau mungkin yang nggak sempat ikut malam ini. Terima kasih sekali buat Prof Bimo. Ini gratis loh teman-teman. Jadi ilmu mahal tapi dapatnya gratis. Makasih banyak Prof Bimo atas semua informasinya. Semoga bermanfaat ya. Oke, saya tutup mungkin acara malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Bimo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.